Salah satu game eksklusif PlayStation yang paling dinantikan tahun 2022 adalah God of War Ragnarok. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Head of PlayStation Studios, God of War Ragnarok akan jadi cerita terakhir untuk mitologi Nordik. Pada beberapa seri God of War sebelumnya memang mengikuti Kratos melawan dewa di mitologi Yunani. Tapi terlihat lawan yang harus dihadapi sudah habis sehingga harus pindah tempat. Jika seri sebelumnya, Kratos telah berhadapan beberapa dewa mitologi Nordik, pada seri Ragnarok ini nampaknya akan menghadirkan dewa terkuat atau tier teratas pada mitologi Nordik. Salah satu yang telah dikonfirmasi adalah Thor. Bagi kamu yang mengikuti seri God of War, pasti bertanya-tanya apa sih penyebab terjadinya pemicu pertempuran Kratos melawan para dewa dari mitologi Nordik ini. Nah, pada video berikut ini ada beberapa teori kami yang menjelaskan penyebab terjadinya Ragnarok di game God of War. Mungkin kamu penasaran kan teori apa saja yang menyebabkan terjadinya Ragnarok? Tapi ini hanya teori kami. Jika kalian punya pendapat lain atau teori lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, langsung saja kita bongkar. Yang pertama, Kratos menemukan trident atau trisula milik Poseidon di game God of War 3. Para penggemar God of War pasti bertanya-tanya bagaimana caranya Kratos bisa menyeberang ke mitologi Nordik dari mitologi Yunani? Walau belum diungkap secara pasti, tapi kemungkinan besar Kratos bisa melakukan itu. Dengan menggunakan trident atau trisula milik Poseidon untuk membawanya menyeberangi lautan yang jauh. Senjata ini luar biasa karena setiap makhluk yang menggunakan senjata ini bakalan bisa menyelam dan bernapas di dalam air sama seperti film Aquaman. Pada bagian akhir game God of War 3, Kratos harus melintasi mitologi Yunani yang tengah dilanda tsunami ketika hendak melarikan diri. Hal tersebut kemungkinan dilakukannya dengan menggunakan kekuatan dari trisula milik Poseidon. Karena dengan senjata tersebut memungkinkan Kratos untuk bisa bernapas dengan aman walau berada di dalam air dan berenang menuju ke wilayah mitologi Nordik, sehingga ini juga bisa jadi penyebab terjadinya God of War Ragnarok. Apakah kamu setuju dengan teori ini? Oke, sebelum lanjut ke teori selanjutnya, berikan kami suka dan berlangganan di saluran YouTube kami, agar kami tetap semangat dan hurra! 5. Teori selanjutnya, Kratos melihat bayang-bayang Zeus di God of War 4, mitologi Nordik. Meski Kratos telah menghabisi seluruh dewa dari mitologi Yunani, tapi bayang-bayang dari sang ayah alias Zeus masih terus bersamanya. Bahkan ketika Kratos sedang melakukan perjalanan untuk menjelajahi Hell atau neraka God of War, di sana Kratos mencari obat Atreus. Nah, di salah satu adegan ini memperlihatkan Kratos dikejutkan dengan kemunculan arwah Zeus yang mengungkit masa lalunya. Saat itu Zeus juga memperingatkan Kratos bahwa kutukan lingkaran dunia dewa akan selalu melibatkan konflik antara orang tua dan anak. Kratos yang memiliki pemikiran untuk menghentikan kutukan tersebut juga telah dilakukannya terhadap hubungan antara Baldur dan Freya. Namun usaha Baldur yang ingin membunuh Freya terpaksa dihentikan oleh Kratos dengan mengakhiri hidupnya. Freya yang tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Kratos ini kemungkinan akan menjadi pemicu terjadinya tragedi Ragnarok. Tragedi ini terjadi karena keinginan Freya untuk membalas kematian anaknya Baldur. Nah, apakah kalian setuju sama teori ini? Tulis komentarmu di bawah. 4. Teori selanjutnya, para dewa menolak keberadaan Kratos. Selanjutnya adalah keberadaan Kratos yang ditolak oleh para dewa. Dengan apa yang dilakukan oleh Kratos di masa lalunya tentunya penghinaan terbesar yang mendorong para dewa lain untuk membunuhnya. Memang kedatangan Kratos ke wilayah mitologi Nordik untuk menjauhkan dari masa lalunya yang kelam. Tapi keberadaannya ini tidak disetujui oleh para dewa sehingga Kratos harus dilenyapkan dan dibunuh oleh dewa yang ada di Ragnarok. Seandainya bila para dewa menghapus ingatan buruk Kratos, maka ia akan puas dengan perannya sebagai dewa perang dan tidak pernah mendatangkan malapetaka.
Namun walau Kratos berusaha melupakan ingatan masa lalunya tersebut, ia masih dibayangi oleh mimpi buruk dan belum bisa mengendalikan amarah sepenuhnya. Menikahi Faye hanya membuat ingatan tersebut tersegel, sementara sebagai pemicu maka mulainya takdir Ragnarok. Teori selanjutnya, Zeus gagal membunuh Kratos di God of War 2. Jika takdir bisa diputar atau dibalikan, maka seharusnya Kratos berhasil dikalahkan oleh Zeus dalam seri God of War 2. Sehingga ramalan takdir kebangkitan Ragnarok di mitologi Nordik tidak akan terjadi. Namun karena perkelahian antar ayah dan anak tersebut juga dibumbui oleh kelicikan Kratos yang menipu Zeus dengan berpura-pura menyerah. Alhasil, Zeus berhasil dihabisi oleh Kratos. Bila saja Zeus tidak tertipu Kratos maka ia telah berhasil membunuh anaknya tersebut dan menghapus ramalan takdir Ragnarok. Teori selanjutnya, Jormungandr atau ular raksasa dipukul ke masa lalu. Teori penyebab terjadinya Ragnarok dalam God of War salah satunya disebabkan oleh pertempuran Thor melawan Jormungandr di masa depan. Namun Thor yang memiliki kekuatan hebat mampu memukul World Serpent atau ular raksasa tersebut untuk dikirim ke masa lalu. Di masa depan, Jormungandr merupakan putra Loki sehingga jika Atreus adalah Loki maka ia juga merupakan cucu dari Kratos. Hal tersebut dapat terlihat bahwa Jormungandr yang menjadi aliansi terkuat yang dimiliki oleh Atreus dan Kratos di masa kini. Jika Thor tidak memilih untuk memukul Jormungandr untuk pergi ke masa lalu, maka ia tidak akan pernah bertemu Atreus dan Kratos untuk membantunya. Sebagai makhluk yang kini sangat kuat, keberadaan Jormungandr ditambah kekuatan ayah dan kakeknya tentu akan sangat merepotkan bagi para dewa di mitologi Nordik untuk menghentikannya sebagai salah satu pemicu kejadian Ragnarok yang terulang kembali. Bagaimana dengan teori ini, apakah kamu setuju? Teori terakhir penyebab terjadinya Ragnarok, Freya balas dendam kepada Kratos yang telah membunuh anaknya Baldur. Freya mengetahui bahwa Baldur sebenarnya bukanlah anak yang jahat. Namun ia khawatir dengan anak sematawayangnya itu sehingga memberikannya sihir untuk kebal terhadap apapun dan tidak bisa merasakan apa-apa. Hal itu justru membuat Baldur membenci Freya yang telah membuat hidupnya sangat membosankan. Oleh karena itu, Baldur terobsesi untuk membunuh ibunya. Namun usaha tersebut dihentikan oleh Kratos dan Atreus sampai akhirnya Baldur mati dengan tragis. Namun Freya yang sangat menyayangi Baldur justru merasa bersalah terhadap apa yang dilakukan kepada anaknya tersebut. Kematiannya di tangan Kratos dan Atreus juga memicu balas dendam kepada Kratos dan Atreus terhadap apa yang telah dilakukannya. Kematian Baldur juga memastikan bahwa peristiwa Ragnarok akan terjadi lebih cepat dibandingkan dari ramalannya. Nah guys, itulah teori kami tentang terjadinya Ragnarok di God of War. Silahkan berikan pendapatmu mengenai teori yang kami sampaikan tadi di kolom komentar.